Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Deni Arianti di channel YouTube terbaru saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam kelas 5 semester 2 dan materi yang akan kita pelajari adalah tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa like dan subscribe ya. Kemudian tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini atau pada materi kali ini yang pertama adalah meyakini keberadaan Rasul Allah. Yang kedua, bersikap sabar dan jujur sebagai implementasi pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Kemudian yang ketiga, memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang keempat, menghafal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Jadi itu tujuan pembelajaran kali ini. Kemudian materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang makna Rasul Allah. Makna Rasul Allah, Rasul menurut bahasa artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul yaitu laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Nabi adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Jadi ada dua istilah, ada Rasul, ada juga Nabi. Nanti akan kita pelajari tentang perbedaan dan persamaannya. Kemudian para Rasul diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, di sini memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman tentunya. Kabar gembira yang bagaimana? Kabar gembira yang berupa balasan untuk orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang melaksanakan segala perintah-perintah Allah, yaitu balasannya kelak di yaumil akhir berupa kenikmatan surga. Kemudian juga memberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah berupa azab yang akan diterima nanti di hari kiamat, yaitu siksa api neraka. Kemudian yang kita pelajari selanjutnya yaitu iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul artinya mempercayai dan meyakini adanya Rasul Allah. Kita tahu bahwa iman itu artinya adalah percaya. Jadi iman kepada Rasul artinya mempercayai dan meyakini adanya Rasul Allah. Sebagai umat Islam, kita harus mengimani adanya Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah adalah salah satu rukun iman yang keempat. Urutan rukun iman ini telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah penggalan ayat 285 yang artinya semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Perwujudan iman kepada Rasul itu dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, di sini kita juga akan belajar tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Ada 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui oleh umat Muslim. Ini urutan-urutannya sudah ada 25 nama Nabi. Bisa dibaca, bisa juga dinyanyikan dengan versi lagu Balonku Ada 5. Tentunya semuanya sudah mengetahui dan sudah hafal bagaimana cara menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Baiklah. Kemudian untuk selanjutnya perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul, istilah Nabi dan Rasul itu memiliki perbedaan. Tadi disebutkan di awal bahwa Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang mendapatkan wahyu
dari Allah dan memiliki kewajiban untuk menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang mendapat wahyu dari Allah dan tidak memiliki kewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya, melainkan wahyu tersebut digunakan untuk dirinya sendiri. Jadi di sini perbedaan Nabi dan Rasul sudah jelas. Yang pertama, seorang Nabi itu belum tentu Rasul, tetapi seorang Rasul sudah pasti dia adalah seorang Nabi. Kemudian yang kedua, menerima wahyu untuk dirinya sendiri itu Nabi. Sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri, kemudian disebarkan atau disampaikan kepada orang lain atau umatnya. Kemudian yang ketiga, Nabi itu memiliki 3 sifat terpuji, yaitu sidik, amanah, fatonah. Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, fatonah cerdas. Kemudian Rasul itu memiliki 4 sifat wajib atau sifat yang terpuji, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Nah, sifat-sifat wajib Rasul ini nantinya akan kita pelajari di materi berikutnya, yaitu tentang tugas dan sifat Rasul Allah. Masih berkaitan dengan materi mari mengenal Rasul Allah ini. Kemudian, persamaan dari Nabi dan Rasul. Kalau tadi ada yang namanya perbedaan, sekarang persamaannya antara Nabi dan Rasul. Apa saja persamaan dari Nabi dan Rasul? Yang pertama, Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, keduanya sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi dan Rasul sama-sama laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka, walaupun dia seorang nabi ataupun rasul, semuanya adalah seorang laki-laki yang sudah dipilih oleh Allah, seorang manusia yang sudah dipilih oleh Allah. Maka nabi dan rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Nabi dan Rasul sama-sama mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keduanya diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi maupun Rasul semuanya mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah. Demikian pembahasan kita tentang nama-nama Nabi dan Rasul, tentang makna Rasul Allah, iman kepada Rasul, dan perbedaan dan persamaan Nabi dan Rasul. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul, dan semoga juga membuat kita semakin mantap, semakin menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.